Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng rayu semua para murid dan santri khususnya ya. Sekali lagi guru memberi keterangan sekaligus menerangkan. Dari video ini guru membuat judul kirim doa yang tepat, simpel dan akurat. Karena dengan perjalanan ruh atau jiwa manusia setelah di dunia kita masih butuh perjalanan waktu lagi. Bila tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak ada pertolongan dari yang ada di dunia, kehidupan di sana sangatlah sakit. Bila salah keliru apa yang dilakukan di dunia, dia pun bisa inkarnasi nitis jadi hewan, jadi binatang. Bahkan sebelum menitis pun di sana banyak masuk ke alam-alam ruh, alam-alam roh gentayangan yang menjadi bulan-bulanan dari makhluk yang lain. Melalui video ini guru memberi satu cara atau konsep. Ilmu ini berhubungan dengan ilmu guru ya yang lainnya. Ilmu ini setelah dibaiat dengan syahadat yang tepat dan benar, nanti akan bisa menghasilkan sesuatu ilmu yang sangat luar biasa, baik di dunia sampai nanti di alam setelah di dunia. Untuk memahami cara-cara yang akurat, karena ini sangat penting, super penting diantara daripada yang penting yang lainnya. Satu contoh daripada harta, jabatan atau apapun, karena ini sangat penting. Dari video ini juga guru membekali di rekaman yang lain, data sudah difoto, barangkali kurang detail, kurang jelas, nanti bisa di file atau dipelajari karena video ini diterangkan melalui video. Para murid, para santri, dari video ini guru memberi judul ya di lempiran A, cara dan sarana kirim doa ya. Untuk leluhur atau almarhum ya, beda. Almarhum itu biasanya identik dengan leluhur kelahiran atau terah ya. Itu almarhum jadi bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, itu di situ. Kalau leluhur belum tentu dari terah, nanti bisa para raja, para wali yang betul-betul walinya Tuhan, itu disebut leluhur, atau manusia-manusia pilihan, itulah yang disebut leluhur. Jadi leluhur dan almarhum bedanya jauh. Jadi leluhur adalah ada ikatan yang sangat jauh dengan kehidupan sekarang. Kalau almarhum ada unsur kecenderungan dekat dengan kehidupan kita. Baik para murid, para santri, sekali lagi ditetapkan ilmu ini hanya dikhususkan untuk murid dan santri guru ya. Karena yang menjalankan ilmu ini harus melalui tahapan syahadat yang tepat ya, pembaiatan yang tepat sehingga nanti bisa mengoperasionalkan. Namun untuk caranya di sini guru memberi keterangan ya, ini sangat penting agar semua para murid dan santri agar mampu dan bisa mendoakan keluarganya masing-masing ya, tidak ketergantungan oleh guru. Satu sarana yang harus dipenuhi, dupa setik atau yang kayak biting itu kalau mau berdoa tentang alam arwah atau ruh, tentang kematian, usahakan harus ganjil ya, harus ganjil. Nanti ada dupa itu tumpeng, itu pun juga usahakan ganjil. Berapapun boleh, yang sifatnya harus ganjil ya. Bila memakai kemenyan, karena tidak ada bilangan, artinya bebas. Berapa biji pun boleh kalau kemenyan ya. Kalau sudah berupa tumpeng ya, dupa tumpeng ganjil, dupa setik usahakan ganjil. Sekar telon ditakir, sekar wangi ditakir, kinangan ditakir. Sekar telon jangan lupa kembang kandilnya dibuka ya, sekar wanginya juga dibuka. Tanpa melalui alat ini guru tidak bisa membantu banyak tentang apa yang dilakukan para murid dan santri, karena adalah
sekar telon dan alat-alat ini adalah sesuatu alat yang sangat akurat, efektif untuk interaksi ke alam gaib. Bila di suatu negara atau di tempat negara lain yang tidak akan pernah ada alatnya ini, sangat kesulitan sekali. Kemungkinan bisa sekar telon atau sekar wangi dan kinangan. Ini nanti bisa dibantu dengan wewangian yang sangat harum atau minyak-minyak yang bernilai berkelas. Itu bisa digantikan jenis wewangian ini ya. Masih bisa dialternatif tapi dengan nilai bendanya, minyaknya yang akurat ya. Minimal minyak itu yang berkualitas, juga harganya pun menjadi nilai yang tidak sama dengan yang kurang baik. Unsur nasi siapkan minimal nasi 1 piring dikasih alas daun pisang ya. 2, tambahkan mie kuning ya. Mie kuning itu bukan bihun ya, mie kuning yang biasanya dibuat hajatan. Itu mengandung nilai, ada sesuatu hal yang tersimpan mistisnya di dalam mie kuning itu. Terus untuk lauk pauknya harus pakai ayam lokal ya. Ayam lokal itu ayam kampung atau ayam yang liar. Karena masih zat-zatnya, daya tahan tubuhnya, sel-sel yang mengandung di dalam tubuh ayam kampung sangat luar biasa. Bisa ditambahkan, kalau di Jawa itu tahu dan tempe itu ya, itu sangat bagus. Digoreng bisa, dimasak kari pun boleh, dimasak bali pun boleh. Ditambahilah di situ daging. Daging yang baik hanya ada 2 kalau untuk mengirim doa. 1 daging sapi, 2 kerbau ya. Bisa dikasih 1 iris yang pantas, jangan terlalu kecil. Bila dagingnya irisannya besar atau daging kerbaunya besar, itu dayanya sangat baik untuk menghasilkan daya di frekuensi alam kehidupan di luar sana. Terus sediakan apem 8 biji minimal ya, ditambahi bisa ya. Ini diajarkan guru cara yang paling efektif, cara yang paling simple ya. Jadi dari alat-alat ini jangan digubah, jangan dirubah. Ditambahi boleh, jangan dikurangi. Pisang sobo, sobo putih boleh, sobo merah boleh, 1 cengkeh ya. Kalau dipakai 2 cengkeh boleh. Untuk cengkehnya dibuka 1 biji, 2 biji, 3 biji boleh ya. Untuk pisang sobo bisa minimal 1 biji atau 1 cengkeh. Pisang raja atau pisang hijau, ada yang sekarang kalian nyebut itu pisang Ambon, sama. Itu harus dikupas kulitnya sebagian sebelum didoain. Siapkan air minum 1 gelas. Di antara gelas-gelas pilihlah gelas yang paling besar ya. Ada yang 1/4 liter atau setengah liter, itu sangat bagus ya. Sediakan wedang kopi. Bila kalian tidak paham di dalam apa yang diajarkan para moyang itu mengandung sesuatu hal yang sangat positif, manusia jarang mengerti nilai-nilai spiritualnya. Itu pun juga semua ada sejarahnya, tidak semudah itu manusia membuat itu. Semua itu berdasarkan wahyu ya. Ada wedang kopi. Kalau pakai wedang kopi harus ada lepeknya ya. Bisa gelas dikasih lepek, bisa cangkir dikasih lepek. Usahakan di situ ditambahilah rokok. Rokok bisa pakai surya atau rokok pakai klobot atau rokok yang bisa dipakai ritual dimanapun berada. Bisa 1 pak atau bisa 1 biji atau 2 biji. Kalau 1 pak itu harus dibuka ya, tolong dipahami. Sediakan korek api ya, korek api. Biasanya korek api yang bagus adalah korek api yang dari kayu itu yang jelas. Bila tidak ada, pakai yang bensol itu. Usahakan korek pun masih dalam keadaan bisa dipakai. Maka sebelum sesaji harus dicoba dulu ya. Yang keempat, harus ada unsur api atau kalian diajarkan guru namanya segaran. Minyak goreng yang dikasih tempat terus dikasih sumbu, itu namanya segaran ya. Bila tidak memakai segaran, usahakan harus pakai lilin 1-2, bisa 2, yang baik 2 untuk berdoa tentang ruh atau almarhum yang meninggal. Itu lilinnya harus warna putih. Pakai 2 udah bagus ya. Bila tidak
memakai lilin warna putih, pakai yang segaran. Kalau sudah ada segaran tanpa lilin putih sudah kuat. Ada segaran masih dikasih lilin warna putih tentang ruh, sangat baik ya. Ini pentingnya. Dan sekali lagi guru menyarankan atau memberi nasihat untuk ritual kematian atau alam ruh, lilinnya putih warnanya, cari yang agak besar ya. Terus untuk caranya, satu, bersuci wudhu ilmu. Wudhu ilmu itu bagaimana guru? Wudhu ilmu ini ada di kitabmu yang dibekali Mbah, kitab ilmu Islam nomor 1, nomor 2 dipelajari ya. Di situ doanya wudhu tidak sama dengan agama sebelah ya. Doa wudhu ilmunya nawaitu fi jamsi rogotan lillahi ta'ala. Itu wudhu untuk ilmu ya. Untuk melakukan ilmu apapun sangat tepat itu. Untuk ibadah apapun wudhu, karena itu berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan unsur raga. Berbusanalah yang rapi atau yang sopan karena kalian mendoakan si almarhum. Untuk cara menghadap itu bebas, yang penting menghadap usahakan pada alat-alat yang akan Anda doakan ya. Tapi di antara arah mata angin timur, selatan, barat, dan utara, mengarah yang sangat tepat dan baik sesuai dengan rotasi alam adalah mengarah ke timur atau ngadep ngetan. Untuk jam, kalau mendoakan almarhum ini nasihat guru, jangan pagi, jangan siang, jangan sore. Usahakan masuk frekuensi malam atau bisa dimulai jam 18 waktu Indonesia Barat, maksimal sampai jam 21 ya. Artinya jam 6 maghrib sampai jam 9 malam. Itu sangat baik untuk memasukkan doa ya di alam-alam gaib. Maka guru menyarankan jangan di siang bolong kalau mendoakan orang-orang dalam almarhum itu ya. Ini tolong dipelajari. Boleh dilakukan siang atau sore. Itu kalau di bulan ruah ya. Kalau di bulan ruah boleh pagi, siang, sore, beda. Karena bulan ruah ada rotasi berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Setelah didoakan, sarana uborampe ini biarkan sampai kurang lebih 24 jam. Kemudian dibuang ke tempat sampah, atau tempat yang baik adalah di sungai yang mengalir ya. Di tempat sampah boleh, di sungai air yang mengalir boleh. Usahakan kurang lebih 24 jam. Satu contoh, jam 6 berdoa, jam 6 besok dibuang, atau jam ini bisa dihafalkan ya, untuk dimengerti, bahkan disimpan. Penting, sangat penting, seterusnya penting ya. Setelah sarana dan caranya sudah diajarkan guru, disinilah yang disebut rukun doa wasilah. Rukun itu artinya urutan ya, urutannya. Maka setelah dibaiat dengan tepat, disyahadatkan dengan tepat, cara mendoakan si almarhum ya. Satu contoh, nomor 1, doa seduluran pribadi sudah diajarkan oleh guru di kitab Assalamualaikum Marmarti, disebut sampai habis, sampai apapun yang diajarkan guru bertahap apapun. Ini passwordnya ya. Baru yang nomor 2, kalau mendoakan orang meninggal ya, orang meninggal. Sekali lagi, orang yang meninggal ini dalam artian keluarga ya, terutama keluarga dari keluarga yang menjalankan ilmu guru. Karena guru tidak berhak menolong makhluk di luar ilmu guru, itu harus dipahami. Maka ilmu guru ini dicanangkan dan disiapkan hanya untuk murid guru, santri guru, umat guru, dan keluarga guru.